Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini kita kembali boleh merenungkan tema Injil dan kebudayaan, dan kita sudah sampai di hari keempat, yaitu Injil dan pikiran cemar. Kita hari ini akan memulainya dengan menyanyikan lagu Tuhanku Yesus. Kita menyanyikan keempat baitnya bersama-sama. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau memberikan kami Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami satu-satunya. Dia yang lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dia yang lebih indah daripada indahnya segala ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang indah ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena Kristus dianugerahkan kepada kami. Dan itu boleh kami kenang di dalam hari-hari Natal ini. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar yang memberikan Kristus yang indah itu kepada kami. Biarlah apa yang kami lihat indah di dalam dunia ini boleh menjadi redup dan hanya kasih Kristus dan Kristus itu sendiri yang menerangi kehidupan kami. Untuk kami boleh kuat menjalankan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Untuk boleh berjuang bagi Injil di tengah-tengah kebudayaan di mana Tuhan tempatkan kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nomor 4 untuk mempersiapkan kita memasuki tema pada hari ini. Injil dan pikiran cemar, dan kita akan bersama-sama memulainya dengan menyanyikan lagu Kasih Kristus Beritakan ke Dunia. Hidupku
Saudara sekalian, selamat sore. Kita bersyukur boleh kembali mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh kitab suci mengenai Injil dan pikiran yang cemar. Mari saudara sekalian, kita menyiapkan hati, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, berkatilah kami dengan pengertian mengenai keagungan dari Injil Kristus. Tolong kami supaya kami makin dalam di dalam pengenalan akan Kristus, sehingga kekaguman kami akan Dia makin bertambah, seiring dengan bertambahnya pengenalan kami akan Dia. Mohon supaya Roh Kudus rela memperkenalkan kebenaran tentang Kristus kepada kami, sebab ini adalah hal yang tidak mungkin diungkapkan oleh manusia, tetapi jika Tuhan berkenan berbicara melalui hamba-Mu, maka kami akan dipertumbuhkan di dalam kasih dan pengenalan kami akan Kristus. Mohon berikan anugerah-Mu kepada kami, ubahkanlah hati kami, berikan kami hati yang mau beriman kepada Kristus. Tundukkan pikiran kami kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan membahas mengenai tema ini dan saya ingin melakukannya dengan membahas mengenai apa yang manusia tahu tentang pikiran, terutama di dalam zaman modern. Orang modern sangat mengagumi kemampuan manusia untuk berpikir. Dan orang modern mendevelop pengertian bahwa pikiran itu bisa dijadikan pedoman. Rasio adalah pedoman untuk mengerti kebenaran secara objektif, secara scientific facts, secara fakta saintifik. Ini hal pertama, tapi setelah itu saya akan membahas bagaimana para pemikir yang bukan harus menjadi pemikir Kristen, meskipun pemikir yang akan saya kutip adalah orang-orang yang bisa dikategorikan pemikir Kristen. Tetapi bukan hanya mereka ya, pemikir-pemikir lain di dalam tradisi mereka pun mulai mengkritisi pemikiran bahwa rasio itu adalah segalanya. Lalu kita akan membahas mengenai apa yang Alkitab katakan tentang keterbelengguan dari pikiran manusia, bahwa pikiran manusia sebenarnya diikat dan dibelenggu. Lalu baru setelah itu kita akan melihat apa yang menjadi fakta di tengah-tengah dunia ini karena pikiran kita yang terbelenggu. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana Injil Tuhan membebaskan pikiran kita untuk kembali kepada yang seharusnya. Maka saudara, saya akan mulai dengan hal yang pertama, yaitu mengenai keagungan rasio seperti yang dipercaya oleh tradisi modern. Di dalam zaman modern manusia begitu kagum terhadap pencapaian pikiran, bahwa ternyata kita bisa mencapai pengertian tentang dunia. Dengan rasio kita bisa mengetahui dunia ini lewat penyelidikan, lewat pengamatan dan juga lewat kesimpulan saintifik. Tapi juga dengan rasio kita juga bisa merekonstruksi, membangun pemahaman akan dunia ini. Jadi kita bukan hanya mengerti dunia, tapi kita juga bisa merekonstruksi kembali, membangun pemahaman akan seluruh realita kita. Inilah yang membuat manusia begitu kagum terhadap kemampuan berpikir. Karena dengan kemampuan berpikir kita sanggup mencari tahu apa yang terjadi di dunia lewat sains dan lewat rasio, lewat kemampuan berpikir. Kita juga bisa menafsirkan atau setidaknya membuat bangunan tentang dunia lewat pikiran mental kita. Nah maka saudara, di dalam zaman pencerahan, orang mulai mengagumi kemampuan manusia untuk berpikir secara faktual, secara objektif menurut mereka. Dan bahkan di dalam abad yang ke-19 ini menjadi ekstrim lewat pikiran dari dua orang, yaitu Immanuel Kant dan juga seorang bernama Hegel. Ada seorang bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dia membuat ekstrim pikiran dari Kant dengan mengatakan bahwa manusia itu adalah yang lebih kecil, rasio adalah yang lebih besar. Jadi menurut pikiran Hegel, manusia itu adalah bagian dari rasio. Ini merupakan titik ekstrim, karena sebelumnya orang berpikir bahwa rasio adalah bagian dari manusia. Saya manusia, saya mampu berpikir dan karena itu saya adalah saya dan pikiran adalah bagian dari saya. Tapi Hegel menjadikannya ekstrim dengan mengatakan bahwa saya adalah bagian dari rasio yang merupakan standar objektif atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Rasio diangkat menjadi sedemikian utama dan penting sehingga manusia ada di dalam keadaan yang mesti tunduk kepada pengertian rasional yang mengatur segala sesuatu. Maka pengertian rasional ini adalah sesuatu yang mau dicapai oleh manusia dengan cara
mempertimbangkan segala hal yang sifatnya intuisi, iman, dan juga perasaan untuk disingkirkan. Lalu yang murni dan objektif itu yang diangkat dan diutamakan. Nah, inilah pencapaian yang harus dicapai manusia menurut Hegel. Jadi rasio besar adalah tujuan, dan cara kita mencapainya adalah dengan kemampuan untuk berpikir, menyingkirkan segala hal yang sifatnya tidak objektif. Nah, itu sebabnya di dalam zaman modern sampai menjadi ekstrim di dalam pikiran Hegel. Rasio menjadi segalanya. Kita tahu mana benar mana salah karena rasio. Kita tahu mana fakta mana dusta karena rasio. Kita tahu mana fakta sejarah, mana mitos juga karena rasio. Kita tahu mengenai apa yang tepat dan apa yang tidak juga karena rasio. Kita tahu tentang kebudayaan yang bagus dan yang jelek juga karena rasio. Kita tahu tentang kemajuan zaman di dalam zaman sekarang dan kemunduran karena belum mengenal rasio, itu juga karena rasio. Rasio mengatur cara manusia melihat agama, mengatur cara manusia menilai tentang ketuhanan, mengatur cara manusia membaca dan menafsirkan kitab suci. Rasio adalah pengukur bagi segala sesuatu. Dan kalau manusia sudah makin dewasa, makin sanggup meninggalkan segala hal yang sifatnya iman, intuisi, perasaan, semua disingkirkan. Perasaan, intuisi, iman, apapun yang bukan sesuatu yang bersifat rasional akan menjadi rendah dan kemampuan berpikir menjadi yang utama. Saudara, sampai sekarang kita dapat melihat keunggulan dari rasio menurut pandangan manusia. Bahwa kalau kita tidak bisa membuktikan segala sesuatu berdasarkan suatu fakta ilmiah, maka kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Ada banyak orang masih percaya tentang hal ini, yaitu bahwa rasio adalah segalanya. Kalau engkau dapat menunjukkan bahwa ada bidang ilmu yang membuktikan kebenaran itu secara faktual, secara saintifik, secara rasional, maka hal itu benar. Jika tidak, maka hal itu dipertanyakan. Tuhan ada atau tidak, itu harus juga ditentukan berdasarkan bukti saintifik yang dinilai dan diamati serta dipahami secara rasional. Maka intinya di dalam aliran modern, dua kelompok paling besar yang menekankan tentang rasio adalah orang-orang yang menilai kebenaran lewat pengamatan dan orang-orang yang menilai kebenaran lewat konstruksi pemahaman di dalam pikiran. Yang susun pikiran di dalam pikiran, susun dunia di dalam pikiran, itu yang disebut rasionalis. Yang mengamati dan mengambil kesimpulan, mengabaikan segala hal yang bersifat intuisi dan juga bersifat iman, itu adalah yang disebut dengan empiris. Nah, tentu penjelasan tentang rasionalis dan empiris yang tadi kita baru kemukakan, itu bukan penjelasan yang lengkap. Saudara, kalau baca karya David Hume misalnya, David Hume mengatakan bahwa mencapai standar pikiran itu mustahil. Karena kita akan selalu memakai intuisi untuk menafsirkan dan memahami sesuatu. Maka dia sangat mencintai objektivitas, tetapi dia tahu manusia akan selalu diganggu oleh insting dan juga intuisi di dalam menilai dan memahami segala sesuatu. Nah, maka zaman rasional sangat menekankan kemampuan manusia berpikir, bahkan secara ekstrim membuat kemanusiaan menjadi inferior, menjadi parsial, sedangkan yang total itu adalah rasio. Rasio yang mutlak, sedangkan manusia, seluruh keberadaannya yang lain adalah hal yang sifatnya inferior. Nah, itu sebabnya ada tiga pemikir, yang satu di abad yang ke-18, dan satu lagi di awal abad ke-20, dan satu lagi adalah sedikit lebih junior dari yang kedua. Yang pertama adalah seorang bernama Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher hidup di abad yang ke-18 dan dia menjadi sangat penting di awal abad 19. Dia adalah tokoh yang sangat penting, merupakan tokoh yang disebut pendiri atau yang membuat populer aliran romantisisme. Aliran yang sangat menekankan kritik terhadap zaman modern, kritik terhadap pola pikir rasionalis. Menurut Schleiermacher dan para pemikir romantik di dalam zaman dia, orang-orang yang menekankan rasio, fakta yang objektif adalah orang-orang yang tidak secara real memahami kemanusiaan. Manusia tidak bisa dianggap sebagai makhluk berpikir yang objektif. Manusia lebih banyak dikuasai oleh intuisi.
Maka Schleiermacher ingin mengembalikan pemahaman bahwa rasio hanya bagian dari kemanusiaan. Rasio itu bagian dari manusia dan bukan manusia bagian dari rasio. Mana lebih besar, rasio atau manusia? Rasio menurut Hegel. Tapi menurut Schleiermacher, manusia lebih besar dan rasio adalah bagian dari kemanusiaan. Nah, itulah sebabnya di dalam pikiran dari Schleiermacher, dia menekankan tentang pentingnya manusia menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang mempunyai sebuah insting yang sifatnya primordial. Insting yang sifatnya sangat-sangat awal sebelum diganggu dan dikacaukan oleh sains dan juga oleh pikiran modern. Manusia mempunyai banyak aspek yang sifatnya sangat-sangat mengatur dan mengarahkan dia untuk berpikir. Bukan pikiran itu sendiri. Jadi manusia tidak bisa menjadi makhluk yang berpikir karena manusia mempunyai banyak aspek yang mengatur dan juga mengarahkan dia untuk berpikir di dalam cara yang tertentu. Jadi menurut Schleiermacher yang harus dipahami di dalam menilai seorang manusia adalah bahwa manusia itu dikuasai oleh kekuatan primordialnya dia. Apa itu kekuatan primordial? Ini adalah kekuatan yang paling dasar, paling fondasional yang ada di dalam diri manusia. Saudara, ketika saudara sudah dikuasai oleh hal-hal yang sudah dari dulu menjadi bagian dari manusia sebelum zaman modern, maka saudara akan tahu pikiran saudara tidak akan jalan sebagaimana saudara harapkan. Saudara sudah dikuasai oleh amarah, saudara akan dikacaukan oleh amarah itu menurut pikiran dan juga tanggapan di dalam zaman modern. Saudara tidak lagi berpikir secara teratur, saudara dikuasai oleh amarah. Saudara jatuh cinta, saudara akan dikuasai oleh perasaan jatuh cinta itu. Saudara ingin mempertahankan diri, saudara akan dikuasai oleh insting untuk mempertahankan diri. Semua hal yang disebut pikiran objektif menjadi kacau dan rusak oleh subjek yang berpikir. Karena dia mempunyai begitu banyak insting yang sifatnya sangat manusiawi, tapi yang tidak disadari oleh orang modern. Nah, ini kritik yang pertama terhadap zaman modern yang terlalu meninggikan kemampuan manusia berpikir. Orang modern menganggap kalau manusia sudah mengutamakan pikiran yang objektif, maka kebenaran akan dicapai. Tapi Schleiermacher mengatakan salah. Karena manusia punya insting yang primordial, yang sudah ada dari dulu, yang tidak pernah hilang. Tidak hilang oleh sains, tidak hilang oleh zaman modern. Manusia tetap mempunyai insting yang sedemikian. Lalu pemikir yang kedua adalah seorang yang bernama Martin Heidegger di abad 20. Dia adalah yang melanjutkan tradisi berpikir dan menafsirkan di dalam zaman Schleiermacher. Tapi dia memajukan pikiran itu dengan menggabungkan cara penafsiran aliran Schleiermacher dengan pikiran dari seniornya, dari gurunya, yaitu Edmund Husserl. Saudara, Husserl adalah seorang yang sangat kagum terhadap muridnya yaitu Heidegger. Tapi setelah Heidegger bergabung partai Nazi, Husserl sangat kecewa. Dan dia mengatakan dia tidak akan pernah bisa mengampuni Heidegger karena niat bergabung dengan partai Nazi. Nah, Husserl adalah seorang Yahudi meskipun akhirnya dia menjadi Kristen. Tetapi dia adalah termasuk orang yang disingkirkan dari jabatannya di universitas karena dia adalah orang Yahudi. Maka dia sangat membenci gerakan dari partai Nazi. Dan dia tidak habis pikir Heidegger bergabung dan berkomitmen ke dalam partai itu. Ini yang membuat dia marah sekali. Nah, kita tidak membahas Husserl, tapi Heidegger sangat dipengaruhi oleh Husserl. Namun dia punya pikiran melampaui apa yang gurunya ajarkan tentang keberadaan manusia. Ada banyak hal tentu yang dia ajarkan, tetapi saya ingin ambil dua hal yang berkait dengan pembahasan kita hari ini. Heidegger mengatakan bahwa manusia itu selalu akan memahami segala sesuatu dengan dikuasai oleh sesuatu yang tidak pernah dia bisa refleksikan. Ini yang disebut sebagai tahap pra-reflektif. Yang dimaksud dengan refleksi adalah ketika saudara berpikir dan merenung tentang segala sesuatu. Saudara berpikir tentang apa itu hidup, tentang makna hidup, tentang segala sesuatu. Tetapi saudara kalau berpikir dengan serius tentang segala sesuatu, saudara mulai sadar bahwa segala sesuatu itu akan mempunyai aspek yang saudara sudah ambil dengan sebegitu saja. Saudara sudah take for granted tentang segala sesuatu itu. Misalnya tentang ada. Saudara tidak akan pernah bisa berpikir tentang apa itu ada. Saudara hanya bisa berpikir
dengan mengasumsikan bahwa keberadaan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Kita tidak berpikir tentang ada. Kita berpikir tentang apa yang kita sudah ketahui melalui keberadaannya, bahwa dia ada. Baru kita lanjutkan cara berpikir kita di dalam memikirkan tentang apa yang kita pikirkan itu. Wah, saudara pikir, ini kok pikiran yang rumit sekali. Apa yang dimaksudkan oleh Heidegger? Yang dimaksudkan oleh Heidegger adalah waktu saudara berpikir, saudara sebenarnya sudah melewati tahap pra-reflektif. Ada hal yang saudara sudah simpulkan tanpa berpikir, baru saudara bisa melanjutkan berpikir tentang sesuatu. Ambil contoh, saudara berpikir tentang orang lain. Misalnya saat ini saya berpikir tentang kehadiran saudara. Saya mulai berpikir saudara ada di rumah saudara, mengikuti streaming ini, saudara duduk dan berpikir tentang apa yang saya sampaikan, saudara melihat monitor saudara, dan saya mulai berpikir tentang saudara. Apakah saudara mengerti apa yang saya sampaikan atau tidak ya? Tapi saudara, waktu saya berpikir tentang saudara yang menyaksikan saya secara langsung, ya kalau mau dibilang secara iman, langsung menganggap bahwa adalah fakta bahwa saya ini ada. Gak mungkin saya diragukan lagi ya. Saya sudah anggap sepele lah, pokoknya saya langsung asumsikan ada saya, dan saya langsung asumsikan ada saudara, dan saya langsung mulai berpikir tentang apa yang saudara pikirkan tentang bahan yang saya bagikan. Jadi ada hal-hal yang sudah tidak saya pikirkan lagi, langsung saya anggap benar. Lalu dari hal yang saya sudah anggap benar itu, baru saya bisa berpikir tentang sesuatu yang mau saya refleksikan. Saudara akan berpikir tentang 5 tambah 5 sampai dengan 10, tanpa saudara berpikir tentang keberadaan 5. Itu misalnya ini contoh ya. Nah, maka Heidegger mengatakan ada yang namanya tahap pra-reflektif. Sebelum kita berpikir, ada tahap sebelum berpikir itu. Di mana cara kita berpikir dikuasai dan diatur oleh sesuatu yang sudah kita ambil dan terima lebih dulu. Nah, maka saudara sekalian, Heidegger mengatakan sesuatu ini kita tidak bisa pikirkan, karena ini adalah yang menguasai kita berpikir. Dan karena kita tidak bisa berpikir tentang tahap pra-reflektif, kita akan selalu hidup dalam kegelisahan. Kita gelisah, ini hal yang kedua yang saya mau angkat ya. Kita gelisah hidupnya, karena kita tidak bisa menjawab hal-hal yang ada di dalam tahap pra-reflektif tadi. Hal-hal yang mengatur kita berpikir, itu sudah kita anggap ada. Dan kita tidak bisa menafsirkan, merenungkan, dan merefleksikan tahap ini. Karena kita hanya bisa berefleksi kalau tahap ini sudah kita anggap sebagai bagian yang real. Maka saudara, bagi Heidegger, realita itu tidak bisa diinterpretasi semuanya. Saudara hanya bisa menginterpretasi bagian dari realita atau bagian dari keberadaan dengan mengasumsikan keberadaan. Saudara sudah anggap ada itu ada, baru saudara tafsirkan sesuatu di dalam ada. Wah, rumit ya. Maka sebenarnya kalau saudara mau tanya apa sih yang Heidegger maksudkan, ya gampang. Heidegger sedang tanya tentang ada. Menurutmu ada itu apa ya? Lalu saudara baru sadar, saya nggak tahu apa itu ada. Saya cuma asumsikan ada itu sudah ada, maka saya berpikir tentang hal-hal yang sudah ada di dalam keberadaan. Kalau saudara mengatakan kursi itu ada, tunggu, kursi itu bukan ada. Kursi itu ada di dalam ada. Ini adalah keberadaan di dalam ada. Karena kalau kursi itu ada, maka kalau kursi itu tidak ada, tetap ada itu ada. Rumit ya? Jadi saudara, pertanyaan saya adalah ada itu apa? Nanti kalau saudara sudah tahu jawabannya silakan WA ya. Pak, menurut saya ada adalah, nah coba jelaskan. Ada itu bukan tidak ada. Itu enggak menjelaskan, itu cuma mengutarakan dengan cara yang lain. Jadi apa itu ada? Ada itu adalah ya ada, itu juga tidak menjelaskan. Itu cuma mengulangi kata yang sama. Jadi apa itu ada? Pak, jangan mengada-ada. Nah, itu paling jawaban saudara. Jadi Heidegger mengatakan waktu saudara menyelidiki tentang sesuatu yang ada di dalam ada, saudara sudah anggap bahwa ada itu ya ada. Tidak perlu direnungkan, tidak perlu dipikirkan, ya sudah ada. Nah saudara, kalau begitu ya apa yang mau diajarkan oleh Heidegger? Heidegger mau mengajarkan cara engkau berpikir itu sangat dipengaruhi oleh ada. Dan ketika engkau berpikir tentang segala sesuatu, engkau mulai gelisah. Engkau pikir tentang hidup, tentang makna, tentang pekerjaan, tentang masa depan. Saudara mulai gelisah. Heidegger coba selidiki, kegelisahan itu awalnya apa ya? Yang bikin gelisah itu apa? Saudara bilang, saya gelisah karena kurang uang.
Enggak, bukan itu. Ada sesuatu yang lebih awal lagi, yang lebih primordial gitu, yang lebih awal lagi. Bukan karena kurang uang kau gelisah, ada yang lain. Oh, saya gelisah karena saya tidak tahu masa depan saya seperti apa. Bukan. Menurut Heidegger, kegelisahan itu terjadi karena kita tidak bisa memahami ada. Kita cuma terlempar dalam keberadaan. Kalau kita cuma terlempar dalam keberadaan, ya jelas kita gelisah. Karena sebenarnya kita tidak take control. Kita tidak menguasai ada. Kita cuma di dalam ada. Kita cuma terlempar di dalam ada. Orang modern berpikir dengan rasio bisa mengetahui segala sesuatu. Heidegger bilang cara kamu berpikir pun dikuasai oleh sesuatu yang sifatnya prareflektif. Sesuatu yang kau tidak bisa pahami. Jadi saudara, ada hal yang menyebabkan kita berpikir dengan cara tertentu. Dan Heidegger mengatakan, waktu kita mau coba selidiki apa sih yang bikin kita berpikir dengan cara demikian, kita nggak bisa. Dan itu sebabnya kita gelisah di dalam hidup. Karena kita tidak mampu memahami keberadaan dengan totalitas yang kita harapkan. Kita ingin tahu semua, kita ingin tahu realita, tapi kita nggak bisa. Maka kita gelisah. Nah, ini kritik terhadap rasio ya. Jadi kalau saudara sudah pernah membaca karya-karya dari orang-orang ini, Schleiermacher, kemudian Heidegger, saudara akan sadar bahwa kesombongan ilmu, kesombongan sains, sebenarnya bukan kesombongan sains ya, kesombongan orang yang pikir dia mengerti sains. Itu kesombongan yang gak ada tempat, karena dia sendiri tidak bisa menjelaskan realita kok. Dia tidak bisa tahu apa itu ada, dia cuma terlempar di dalam ada. Nah, ini tokoh yang kedua, yaitu Heidegger. Yang ketiga adalah murid dari Heidegger bernama Gadamer. Gadamer ini adalah murid Heidegger yang mengatakan dia paling banyak dapat berkat dari gurunya kalau lagi mendaki bersama-sama. Nah, ini cara belajar yang lebih baik ya, bukan di kelas katanya, mendaki bareng. Nah, mungkin ini alasan kenapa saudara dan saya kurang pintar ya, karena kita kurang mendaki dengan dosen kita. Nanti saudara ajak dosen saudara mendaki gunung supaya lebih pintar sedikit. Paling enggak mirip Heidegger atau Gadamer. Nah, Gadamer mengatakan satu hal. Dia mengatakan bahwa orang-orang rasionalis atau orang-orang di dalam zaman modern sangat membanggakan kemampuan untuk menghilangkan prasangka, berpikir objektif. Ini pikiran tidak diganggu oleh iman, tidak diganggu oleh apapun. Ini pikiran objektif. Ini adalah fakta saintifik. Ini adalah sesuatu yang tidak diganggu oleh hal-hal yang lain. Ini objektif benar, ini benar-benar benar. Kenapa ini benar-benar benar? Karena objektif. Karena saya pikir dengan cara saintifik. Ini metode yang objektif. Gadamer mempertanyakan metode itu. Metode yang mengatakan prasangka itu enggak baik adalah metode yang berprasangka terhadap prasangka. Nah, ini jenius ya. Jadi saya tidak pakai prasangka. Heidegger bilang itu prasangkamu. Prasangkamu adalah prasangka itu buruk. Jadi saya enggak mau prasangka. Saya mau objektif. Karena prasangka itu buruk. Heidegger katakan, Gadamer katakan, kamu bilang prasangka itu buruk, prasangka itu enggak ada. Itu pun prasangka terhadap prasangka. Jadi kamu sudah punya prasangka. Kamu suudzon terhadap prasangka. Nah, itu suudzon bukan dari Gadamer. Kamu punya prasangka bahwa prasangka itu buruk. Maka kamu singkirkan prasangka dengan prasangka yang anti prasangka. Mana bisa begitu ya? Maka bagi Gadamer, ketika orang mengatakan inilah fakta objektif, Gadamer langsung bilang, saya sudah ngertilah siapa kamu kalau gitu. Kamu tidak bisa mengerti cara manusia berpikir, karena manusia tidak pernah bisa lepas dari prasangka. Saudara, ada begitu banyak hal yang menguasai cara kita berpikir. Nah, inilah inti yang yang saya coba bagikan melalui kritik dari para pemikir tadi ya. Tapi kita akan lihat apa yang Alkitab katakan. Saudara, Alkitab sudah mengajarkan tentang fakta prarasio. Bahwa sebelum kita berpikir, kita sudah dikuasai oleh kondisi tertentu yang membuat kita berpikir dengan cara tertentu. Ada kekuatan primordial kalau kita mau pinjam istilahnya Schleiermacher. Ada tahap prareflektif kalau kita mau pinjam Heidegger. Sudah ada prasangka kalau kita mau pinjam Gadamer. Sudah ada sesuatu yang primordial yang sudah ada dari dulu di dalam kemanusiaan. Ada sesuatu yang sifatnya prarefleksi sebelum kita berpikir. Sesuatu itu sudah mengatur kita. Ada sesuatu yang sifatnya prasangka. Apa itu? Di dalam kitab suci dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya. Di dalam pasal yang pertama Paulus sudah mengatakan bahwa murka Allah nyata dari sorga. Ini Roma 1 ayat 18. Atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Manusia menekan kebenaran.
Pikiran manusia itu tidak objektif, atau ya kita mau pakai kata apa namanya. Pikiran manusia berpikir, dia bisa berpikir objektif. Tapi dia sebenarnya sedang diarahkan untuk menekan apa yang benar. Ayat 19 mengatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Nah, ini zaman modern ya. Kami ngerti, kami objektif berpikir, kami punya metode sains, kami adalah orang-orang yang objektif mengerti kebenaran. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Roma 1 ayat 22, ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang menjalar. Maka saudara sekalian, hal pertama yang Alkitab katakan dalam kutipan dari Roma 1 ini adalah bahwa yang jadi kekuatan primordialnya manusia, yang jadi tahap prareflektif sebelum dia berpikir, yang menjadi prasangka di dalam diri manusia, yang membuat dia berpikir cemar, adalah manusia punya tendensi untuk menggantikan kebenaran Allah dengan pemujaan yang palsu. Atau yang disebut dengan, ya kalau mau pakai istilah teknisnya adalah pseudo worship. Pemujaan yang sifatnya bayang-bayang. Ini yang ditekankan di dalam pasal yang pertama dari surat Roma. Apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, tapi mereka tidak memutuskan untuk menyembah Allah. Mereka tidak mau menyembah Allah, mereka berkeputusan untuk menyembah berhala. Bukankah ini kebodohan sebenarnya? Maka saudara, ada tendensi di dalam diri manusia untuk meniadakan kebenaran Tuhan, menekan pengenalan akan Allah, dan menggantinya dengan yang lain. Kalau saudara mengatakan, saya kok ragu kalau itu adalah kebenaran. Sebab menurut fakta sains dari penyelidikan sosiologi, agama, dan juga penyelidikan antropologi, agama adalah sesuatu yang primordial dalam diri manusia, yang harus disingkirkan oleh penyelidikan modern. Sebelum manusia ngerti, manusia taunya menyembah berhala. Setelah manusia ngerti, manusia tahu bahwa itu dongeng. Itu tidak bisa dibuktikan oleh sains. Nah, kalimat inilah yang menunjukkan kesombongan modern tadi. Itulah yang bikin Schleiermacher geleng-geleng dan mengatakan, kamu punya jiwa primordial. Enggak hilang sebenarnya. Ini yang bikin Heidegger geleng-geleng dan mengatakan, kamu punya tahap prareflektif yang kamu enggak sadari. Ini yang bikin Gadamer geleng-geleng dan mengatakan, kamu sebenarnya mempunyai prasangka yang mengatur cara kamu menafsirkan segala sesuatu. Ketika orang mengatakan agama itu cuma semacam keberadaan dari diri manusia yang menciptakan keberadaan tentang Allah, itu memang wajar ada dalam manusia. Saudara, kalau kita gali ya, ini perkataan sangat tidak matang. Kalau kita kejar terus, kenapa perasaan itu bisa ada dalam manusia? Oh, ini hasil perkembangan evolusi. Oh, hasil perkembangan evolusi ya. Iya, jadi manusia berevolusi menuju tahap ini. Kenapa ada perkembangan evolusi seperti itu? Ya karena memang itu yang terjadi. Siapa yang atur bisa berkembang sedemikian bagus? Kamu pikir manusia menjadi makin maju ya? Oh iya, makin maju. Kalau manusia tidak lagi beragama, menyembah mitos-mitos, itu berarti manusia makin maju. Berarti dulu kurang maju. Iya, dulu kurang maju. Lalu sekarang berkembang jadi maju. Iya, yang atur siapa? Oh, enggak perlu diatur. Ini otomatis terjadi. Oh, otomatis terjadi. Otomatis terjadi. Tidak tahukah kamu betapa rumitnya cara manusia berpikir? Tidak tahukah kamu betapa rumitnya struktur masyarakat yang dikembangkan oleh manusia di dalam zaman-zaman yang makin kesini? Tidak tahukah kamu betapa rumitnya perasaan dan juga cara otak bekerja? Itu kerumitan itu apa? Kebetulan begitu saja? Terjadi secara kacau? Terjadi secara random? Kalau kita percaya teori random, harusnya kita tidak percaya terhadap keteraturan. Random dan keteraturan itu tidak mungkin nyambung. Yang bisa bikin keteraturan masuk akal adalah ada yang mengatur. Ini sebenarnya teori yang sudah diungkapkan lama dari para teolog abad pertengahan. Kalau ada yang teratur, ya ada yang ngatur, simple kok. Tapi orang mengatakan, saya nggak percaya ada yang ngatur karena itu tidak bisa dibuktikan dengan sains. Tapi kamu percaya keteraturan? Iya. Kenapa kamu bisa percaya keteraturan? Karena itu bisa dibuktikan dengan sains. Kenapa kamu terlalu percaya sama sains? Schleiermacher akan mengatakan, ya itulah kesalahan kamu. Kamu mempercayai sesuatu tanpa menyadari bahwa kepercayaanmu terhadap sesuatu itu sebenarnya didorong oleh sesuatu yang sifatnya primordial.
Nah, ini yang manusia sering lupa pahami. Pikiran dia adalah pikiran yang sudah dikuasai oleh sesuatu yang sifatnya, menurut Alkitab, sesuatu yang sifatnya mengganti kemuliaan Tuhan dengan berhala. Kita ini penyembah berhala, kita adalah idol worshiper. Kita adalah orang-orang yang menyembah idols. Dan itulah yang menjadi natur primordial kita karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Alkitab coba memberikan penjelasan tentang tahap pra-refleksi. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah punya insting untuk singkirkan Tuhan, jauhkan kemuliaan Tuhan, dan mau menyembah berhala. Oh, kalau begitu kita tidak ada harapan sebenarnya untuk mengetahui kebenaran tentang Allah, karena kita lebih pilih untuk singkirkan itu. Saudara, kalau kita mau pikir dengan lebih serius dan adil, apa sih bukti bahwa segala cara manusia menolak Allah itu bisa divalidasi, bisa dijustifikasi, bisa dibenarkan? Kalau orang mengatakan, saya bisa buktikan bahwa kebenaran tentang Allah itu cuma semacam mitos dari manusia. Saya bingung loh, itu kalimat terlalu berani untuk diucapkan. Karena tidak ada pembenaran untuk mengatakan bahwa kalimat itu bisa dipertanggungjawabkan secara apapun. Kalau orang bilang itu objektif, orang akan pertanyakan lagi, apa itu objektif? Kamu bukan objektif, kamu sedang menyerang sesuatu yang kamu belum bisa buktikan, namun kamu putuskan, kamu tolak. Saudara mengatakan sesuatu itu tidak ada, tentu nggak bisa dengan berani dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang saintifik. Saudara bisa mengambil berbagai macam cara untuk menyimpulkan bahwa Allah itu tidak ada. Tetapi kalau saudara mengambil seluruh pengertian teologi tentang siapa Allah dari tradisi Kristen, saudara akan tahu bahwa pekerjaan saudara belum selesai. Terlalu banyak hal yang masih harus disanggah. Terlalu banyak hal yang sudah menjadi bagian dari tradisi Kristen harus dipatahkan dulu. Dan itu yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Banyak orang cuma mengatakan secara bukti Tuhan itu nggak ada. Tunggu dulu, buktinya apa? Lalu kenapa kamu bisa pikirkan Tuhan itu nggak ada? Ya karena Tuhan itu nggak ada, pokoknya Tuhan nggak ada, nggak mungkin ada. Itu kan cuma temuan manusia. Sains membuktikan Tuhan itu nggak ada. Perasaan tentang Tuhan itu cuma perasaan yang dikembangkan oleh manusia di dalam dirinya. Itu kalimat aneh sekali ya. Dikembangkan oleh siapa? Oleh manusia. Kenapa manusia kembangkan itu ya? Oh, manusia ingin aman, ingin berlindung di bawah kuasa ilahi. Kenapa dia lakukan itu? Kalau kuasa ilahi di dalam tafsiran banyak tradisi agama adalah kuasa yang mengerikan, bisa menghancurkan dia. Kenapa dia harus menghayalkan tentang ini? Oh, karena dia lemah, dia lihat alam begitu kuat. Alam begitu kuat dan dia tidak mengerti kenapa alam begitu kuat, maka dia bilang ini Allah. Kita tanya lagi balik, kamu mengerti alam? Apakah kamu tahu kekuatan alam? Apakah kamu tahu bahwa tafsiran manusia di dalam bidang sains tentang alam selalu akan siap berubah melalui teori baru yang mungkin muncul? Tidakkah kamu pun menjadi kagum tentang alam? Lalu kalau kamu kagum tentang alam, mengapa engkau memaksakan bahwa kekaguman tentang alam itu boleh apapun tapi bukan Allah? Ini membuktikan apa yang dikatakan Alkitab sebenarnya, bahwa manusia punya kecenderungan untuk mengabaikan Tuhan dan lebih memilih apapun yang lain untuk disembah. Nah, inilah yang jadi natur primordial kalau mau dibilang, atau tahap prareflektif, atau yang jadi prasangka yang ada dalam manusia, yaitu menggantikan kebenaran Allah dengan pseudo worship, memuja apapun yang lain. Dan saudara jangan lupa ya, pikiran kita adalah budak terhadap komitmen iman kita. Saudara berpikir saudara sedang dikuasai oleh sesuatu yang sifatnya prareflektif, kata Heidegger, sesuatu yang sifatnya prasangka, sesuatu yang sifatnya insting primordial. Pikiranmu budak. Budak dari apa? Budak dari kekuatan primordial. Saudara, kekuatan primordial seperti apa? Misalnya, saudara ingin sekali untuk menyalurkan hasrat berhubungan seksual dengan seorang lain yang bukan pasangan, bukan orang yang saudara mau nikahi. Lalu saudara menginginkan supaya keinginan saudara tersalurkan, maka saudara akan pikir baik-baik bagaimana caranya supaya instingku untuk menyalurkan keinginan seksualku bisa dibenarkan. Pikiranmu jadi budak. Demikian ketika kita mengatakan agamaku paling benar. Tahu dari mana agamamu paling benar? Karena agamaku adalah agama yang begini. Ada banyak argumen, ada banyak pernyataan. Itu adalah kondisi yang mengatur saudara untuk berpikir. Pikiran saudara akan ditata, diarahkan dan dibentuk oleh oleh insting primordial yang ada di dalam diri saudara. Nah, nanti saudara akan balik tanya, Kristen juga sama dong. Nah, saya akan mengatakan bahwa kekristenan lain. Kok lain? Bapak kan sendiri mengatakan bahwa pikiran Bapak dikuasai oleh insting primordial. Betul. Cuma kekristenan mengingatkan bahwa insting primordial itu, yang Heidegger mengatakan kita nggak bisa tahu, adalah dosa.
Penyelewengan terhadap penyembahan akan Allah. Menyembah Allah diganti dengan menyembah berhala. Itu yang terjadi. Kalau saudara bilang saya tetap gak percaya, itu insting primordial yang gak bisa dibuktikan. Ya terserah, nanti saudara ikuti dulu khotbah ini sampai akhir, lalu saudara silakan pikirkan lagi. Nah maka saudara, Roma pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23 mengatakan bahwa insting primordial atau prasangka yang dimiliki manusia adalah menindas kebenaran tentang Allah dengan menggantikannya dengan pseudo worship, dengan pemujaan terhadap sesuatu yang bukan Allah. Pemujaan terhadap apa? Terhadap dirikah, terhadap uang, terhadap kesenangan, terhadap apapun. Ketika saudara sudah punya niat, pokoknya tujuan hidup saya cuma untuk kaya, pikiran saudara akan diperbudak oleh niat menjadi kaya. Saya mau jadi kaya dan itu bisa dibenarkan. Saudara mulai akan melihat ayat-ayat Alkitab yang sepertinya mendukung niat saudara. Saudara mulai akan memakai cara berteologi yang sepertinya mendukung pola niat saudara itu. Jadi saudara, keinginan manusia untuk menyembah akan mengarahkan cara berpikir objektifnya dengan sesuatu yang sifatnya sangat menyingkir, sangat menyeleweng dari apa yang dia harapkan sebagai kebenaran. Maka ketika manusia memahami sesuatu yang sifatnya objektif, itu bukan objektif dalam pengertian yang dia mau. Dia sedang menyimpang dari tujuan dia sendiri karena komitmen iman yang dia miliki. Jadi saudara, komitmen iman akan mengarahkan cara berpikir. Itu sebabnya isu yang diajarkan oleh kitab suci adalah apakah imanmu kepada Allah sejati atau kepada berhala? Apakah engkau tujuan utamanya adalah menyembah Tuhan atau engkau menyembah yang lain, berhala, agama lain atau apapun itu? Jika tujuanmu adalah Allah, tentu pikiranmu mampu mencapai kebenaran seperti yang diharapkan. Itu sebabnya Paulus mengatakan apa yang dapat diketahui tentang Allah itu yang disingkirkan manusia. Manusia dapat mengetahui kebenaran Tuhan, tetapi manusia menggantikannya dengan hal yang sifatnya fana. Maka saudara sekalian, karena manusia menolak kebenaran tentang Tuhan, ini ayat yang ke-18 ya jelas ya. Manusia menindas kebenaran dan menggantinya dengan menyembah yang lain. Maka pikirannya pun akan menggantikan tujuan mencari yang benar dengan tujuan membela iman yang dia anut. Nah inilah yang tidak disadari oleh manusia, tapi yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu hal yang kedua, di dalam Roma 1 juga, di dalam ayat yang tadi kita baca, dikatakan manusia menggantikan kebenaran dengan membenarkan diri. Manusia menindas kebenaran dengan kelaliman. Manusia tidak bisa mengenal apa itu yang benar, dan manusia menggantikannya dengan hal yang sifatnya cemar. Nah saudara, saya akan bacakan kembali di dalam ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang mereka dapat ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah menyatakannya kepada mereka. Saudara, manusia menindas apa yang benar dan menggantinya dengan apa yang menjustifikasi gaya hidupnya. Saudara, ini yang kedua ya, yang surat Roma bagikan, bahwa prarasio atau yang disebut dengan kekuatan primordial, tahap prareflektif atau prasangka, seperti yang kita pinjam dari 3 pemikir tadi, adalah untuk membela diri. Ini hal yang kedua yang Roma katakan. Saudara dan saya punya cara berpikir yang dikuasai oleh segala kemungkinan untuk membela diri. Saudara, orang berdosa akan memakai segala kekuatan pikirannya untuk membela diri. Orang yang melakukan perzinahan akan memakai seluruh kerangka berpikirnya untuk mendirikan kebenarannya. Sehingga tindakannya berzina ada tempat di dalam worldview yang dia bangun. Maka saudara, Roma 1 sedang mengingatkan bahwa orang berdosa itu punya tendensi membangun worldview untuk membenarkan dirinya yang jahat. Saudara, diri saudara yang jahat, kalau saudara bertingkah laku jahat, itu bisa dibenarkan, tindakannya bisa benar kalau ada cerita yang mendukung. Nah maka pikiran kita adalah pikiran kreatif yang berusaha membangun cerita supaya tindakan kita dibenarkan. Ada banyak cerita yang bisa dibagikan. Misalnya, kenapa orang mencuri? Ya karena orang tua sakit, gak ada uang. Lagian orang lain kan kaya. Mereka juga kaya, sudah menikmati harta begitu banyak. Saya kan miskin. Kenapa aku miskin, mereka kaya? Kan gak adil. Maka saya berhak mengambil. Ini kan cerita yang dibangun. Pikiran kreatifnya membangun sebuah worldview di mana kecemaran dia itu ada tempat untuk tidak disebut cemar. Keberdosaannya punya tempat di dalam sebuah dunia karangan pikirannya. Supaya tindakan dia yang jahat di dalam kerangka berpikir yang lain menjadi baik di dalam kerangka berpikir ini.
Saudara, banyak hal ya di dalam kebangsaan kita, misalnya ketika orang mengatakan NKRI, banyak orang mengatakan tindakan dia adalah untuk meninggikan NKRI, padahal tindakannya adalah untuk memecahkan. Ketika orang mengatakan bahwa apa yang dia anut sebagai agama harus menjadi berlaku dari Sabang sampai ujung, sampai Merauke, dari utara sampai selatan, seluruh Indonesia harus ikut ideologi saya. Inilah NKRI. Bukankah itu adalah penyimpangan? Dia sedang membenarkan kefasikannya untuk ditaruh ke dalam sebuah karangan, sebuah dunia yang dikonstruksi oleh pikirannya, sehingga apa yang dia lakukan itu akan benar. Saudara, ini bukti yang gampang sekali saudara temukan. Saudara silakan bicara dengan orang yang sudah jatuh dalam dosa, lalu kasih tanya ke dia, minta dia berikan jawaban. Kenapa kamu lakukan itu? Saudara akan melihat betapa kreatifnya pikiran manusia. Rasio begitu hebat. Dia mulai berpikir, dia mulai bangun realita, dia mulai memberikan cara berpikir, dia mulai arahkan kita untuk masuk ke dalam dunia yang dikonstruksi kembali oleh dia. Dan akhirnya segala tindakan yang rusak dan kacau itu menjadi oke di dalam kerangka itu. Nah, inilah kemampuan rasio. Ada yang bagus melakukannya, ada yang kurang. Ada yang nggak bisa mungkin ya. Jadi kalau sudah jatuh, sudah salah ya salah. Nggak bisa bela diri lagi. Jadi saudara sekalian, surat Roma sudah mengingatkan bahwa rasio kita akan mengatur dan menyusun segala sesuatu. Menggantikan moral dari Tuhan. Menggantikan kekudusan, kebenaran, keadilan dari Tuhan. Dan merekonstruksi sesuatu, tafsiran akan realita. Di mana tindakan dia mendapatkan pembenaran. Bukan dikaiosine, bukan pembenaran, bukan kebenaran keadilan Tuhan yang menjadi tema utama, tetapi tindakan diri. Apapun yang saya lakukan ada justifikasinya. Dan saudara tidak perlu lihat jauh ya, tadi saya ambil contoh saudara tanya orang yang salah, yang berdosa. Tapi hal lain lagi yang saudara bisa lakukan adalah lihat dirimu waktu sudah bersalah. Ketika dirimu jatuh dalam dosa, engkau akan rekonstruksi kembali realita, di mana tindakanmu gak salah-salah amat. Segala sesuatu bisa dibenarkan lewat rekonstruksi realita berdasarkan kemampuan rasio kita. Jadi saudara, apakah rasio objektif? Tidak sama sekali. Rasio adalah pembela kebejatan kita, supaya kebejatan kita mempunyai tempat. Ini yang kedua ya, surat Roma sudah mengingatkan. Jadi yang dikatakan Schleiermacher ada kekuatan primordial, yang dikatakan Heidegger ada tahap prareflektif, yang dikatakan oleh Gadamer ada prasangka. Surat Roma mengatakan prasangka itu adalah kamu dikuasai oleh keinginan untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Itu pertama. Yang kedua, kamu dikuasai oleh keinginan untuk membenarkan diri dan mengabaikan keadilan Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Saudara, yang ketiga di dalam surat Roma masih sama. Dikatakan bahwa di dalam ayat yang ini ya, di dalam ayat yang ke-26. Di dalam ayat yang ayat ke-32. Ayat ke-32 masih Roma 1 ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, hal ketiga yang Alkitab bagikan adalah rasio itu adalah pembela identitas komunal. Pembela identitas bersama. Saudara ada di dalam kelompok mana, rasio saudara akan membenarkan tindakan yang menjadi identitas dari kelompok saudara. Maka rasio itu adalah pembela kepercayaan dari kelompok sendiri. Kelompok homoseksual, ini yang ditekankan di dalam Roma 1. Bukan saja menganggap homoseksual itu baik, tapi juga menganggap bahwa ini perlu dibela. Ada komunitasku yang membuat aku akan berpikir dengan cara itu. Komunitas saudara adalah yang mendikte rasio saudara. Saudara punya komunitas saintifik, maka komunitas itu yang akan mendikte cara rasio saudara bekerja. Saudara punya agama, agama itu di dalam komunitas agamanya akan mendikte cara rasio saudara bekerja. Rasio itu adalah budak. Budak dari komunitas yang menyatakan identitasnya dengan tegas. Anak muda ada dalam sebuah komunitas, orang marah dan mengatakan jangan gabung komunitas itu. Coba lihat, dia akan punya kemampuan rasional untuk membela kelompoknya. Dia akan mengatakan ini wajar, bukankah ini hal yang memang harus terjadi di dalam zaman kita sekarang? Saudara, banyak orang sekarang mengatasnamakan kemanusiaan untuk membenarkan kecemaran. Saya bicara dengan seorang anak muda yang punya kehidupan yang sangat bebas. Dan dia mengatakan, saya sangat gak suka kekristenan. Saya masuk gereja beberapa kali, saya gak tahan. Saya segera meninggalkan. Tapi
entah kenapa saya ingin masuk gereja lagi. Karena saya kecilnya Kristen, saya kecil ke sekolah minggu. Lalu sekarang saya sangat bebas. Kadang-kadang masih ingin ke gereja, tapi saya lihat gereja belum berubah. Masih sempit seperti dulu. Kalimat ini bikin saya kaget. Gereja belum berubah, masih sempit seperti dulu. Kamu harap bagaimana? Iya, harusnya gereja jangan ikuti tradisi dulu dong. Harusnya ikuti tradisi sekarang. Rasionya mempunyai argumen yang sangat baik tentang identitas kelompok dia dibandingkan dengan identitas gereja. Maka dia mengatakan gereja harusnya berubah. Gereja harusnya mengetahui bagaimana kehidupan zaman sekarang. Di mana kenikmatan dan juga jati diri, kesenangan itu tidak lagi bisa diatur oleh prinsip-prinsip moral yang sudah lama. Sudah nggak relevan. Bukankah tradisi moral di dalam zaman perjanjian lama itu tidak relevan bagi perjanjian baru? Ini yang ngomong dia loh, ini seorang anak muda. Waktu saya ketemu dia, antingnya ada di telinga kanan ada 3, di telinga kiri ada 4. Saya nggak mengatakan ini sesuatu yang berdosa, saya cuma mengatakan ini sesuatu yang bodoh gitu ya. Kamu bolongi telingamu sebanyak itu. Lalu dia bilang, saya rencana di sini 7, di sini 8 katanya. Kenapa? Dia bilang, ya karena saya mau aja. Kenapa saya harus dibatasi oleh norma-norma yang kamu percayai katanya. Rasional ya, rasionya membuat orang bisa diyakinkan. Tapi saya balas dengan argumen pragmatis. Kalau lewat bandara, besi-besi itu apa nggak merepotkan? Tut, copot. Lalu nanti pasang lagi. Dia bilang, wah itu menyenangkan, itu kayak ritual bagi dia katanya. Ya terserahlah. Nah dia mulai mengatakan begitu. Bukankah norma-norma perjanjian lama dianggap nggak berlaku lagi oleh Paulus? Paulus mengatakan itu kan dulu, nggak boleh makan babi, nggak boleh minum darah, atau apapun. Itu kan dulu. Aduh, kamu kan sekarang nggak di zaman itu lagi. Kamu bukan di zaman Musa. Kamu di zaman Kristus. Ini Paulus yang ngomong. Dia ngerti itu loh. Maka dia mengatakan kalau Paulus pun merubah tradisi yang sangat ketat dipertahankan untuk perjanjian baru. Kenapa gereja nggak lakukan itu sekarang? Wah, rasional. Benar-benar ada sebuah kerangka yang mantap, yang teratur, yang baku. Lalu dia lemparkan. Kenapa enggak? Wah, saya juga bingung jawabnya apa. Saat itu langsung berdoa cepat-cepat. Wah, tolong kasih saya jawaban. Saya juga nggak tahu bagaimana jawabannya. Saya nggak goyah iman, tapi saya sedang bingung kasih jawaban apa sama anak muda ini. Kemudian saya mengatakan balik ke dia. Ini puji Tuhan ya, dalam anugerah Tuhan saya bisa mengatakannya. Saya mengatakan, apakah kamu tidak mendeteksi ada keteraturan perubahan dari tema perjanjian lama ke perjanjian baru? Apakah kamu tidak mendeteksi, saya ulangi lagi, bahwa dalam perjanjian baru ada begitu banyak gambaran perjanjian lama yang dilanjutkan? Apakah kamu tidak tahu bahwa perjanjian baru itu bukan semacam layang-layang putus yang terpisah dari perjanjian lama? Kalau perjanjian lama orang yang main layangan, maka perjanjian baru bukan putus dari situ. Kamu cuma lihat discontinuity-nya, tapi kamu nggak lihat continuity-nya. Kamu nggak lihat tema anak Daud yang berulang. Kamu nggak lihat tema tentang Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama diulangi perjanjian baru. Kamu tidak lihat tema bait yang masih berlangsung di perjanjian baru. Kamu tidak lihat tema makan, roti surga, air, anggur, dan juga darah yang ada di perjanjian lama masih dilanjutkan di perjanjian baru. Kok heran ya? Sama seperti kamu heran kenapa saya tidak lihat keberbedaan perjanjian baru dengan perjanjian lama. Saya juga heran kenapa kamu nggak lihat kesamaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia jadi kaget. Memang banyak yang sama ya. Saya melakukan tindakan gini ya. Tepuk jidat. Kamu nggak lihat. Maka saya bilang ke dia, kamu cuma mau lihat apa yang kamu mau lihat. Rasiomu diperbudak oleh keinginan untuk membenarkan komunitasmu. Maka kamu mengatakan selama gereja tidak terima komunitas saya nggak mau ke gereja. Kenapa nggak mau? Karena gereja sempit dan picik. Gereja tidak sadar bahwa PL dan PB ada banyak perubahan. Saya balikan ke dia, kamu yang nggak sadar PL dan PB ada begitu banyak kesamaan. Tanpa PL saudara nggak bisa mengerti PB. Tanpa PL saudara tidak tahu apa itu Mesias. Tanpa PL Yesus cuma semacam guru, sama seperti guru-guru agama di India atau guru agama di sekolah saudara. Tanpa PL Yesus cuma guru moral yang nggak penting. Maka saudara, orang cuma mau lihat apa yang dia mau lihat, merasionalkan segala sesuatu, membangun kerangka berpikir demi membela komunitasnya. Saudara, komunitas mana yang saudara sedang mau bela sekarang? Komunitas pergaulan anak mudamu? Komunitas nongkrongmu? Komunitas berdosamu? Komunitas hangoutmu? Komunitas mana yang engkau sedang ingin bela sekarang? Kasih tahu saya. Dan saya akan tahu kamu akan merasionalkan segala sesuatu untuk membela komunitas itu. Engkau akan membenarkan teman-temanmu dan kamu yang ada di dalamnya. Engkau akan membenarkan segala tindakan rusak yang dikerjakan oleh teman-temanmu karena rasiomu memang budak dari komunitasmu.
Alkitab sudah mengatakan itu. Inilah yang disebut dengan sifat primordial manusia, membela komunitasnya. Inilah yang disebut dengan prareflektif. Inilah yang disebut dengan prasangka. Engkau punya pikiran dikuasai oleh sifat primordial, sifat prareflektif, sifat prasangka yang membenarkan komunitas. Nah, ini yang terjadi ya. Alkitab sudah memberikan peringatan. Maka saudara sebenarnya sedang disingkirkan dari menerima Allah yang sejati. Ini yang terjadi. Pikiranmu yang dikuasai oleh penyembahan berhala sedang menyingkirkan engkau dari penyembahan akan Allah yang sejati. Jangan lupa apa yang dikritik oleh Schleiermacher dari tradisi Hegel. Ya, Schleiermacher dan Hegel ada di dalam zaman yang sama sebenarnya. Tapi pengikut Schleiermacher mengkritik Hegel dengan mengatakan bahwa Hegel menempatkan manusia sebagai yang kecil, rasio yang besar. Manusia itu adalah parsial, rasio yang utuh. Tapi pengikut tradisi Schleiermacher mengatakan gak bisa begitu. Kelompok romantik mengatakan gak bisa begitu. Rasio cuma bagian dari manusia. Maka saudara, yang saya mau tanya adalah, apakah engkau rela bagian dari engkau mengarahkan seluruh dirimu tidak bisa menikmati Tuhan? Apa engkau mau satu aspek dari kemanusiaanmu mengarahkan seluruh keberadaanmu untuk tidak menikmati Tuhan? Itu yang dilakukan. Roma katakan, itu yang dilakukan ketika saudara menyembah berhala. Rasiomu menjauhkan engkau dari Allah yang sejati. Saudara, agama apa? Saudara menyembah siapa? Apakah engkau yakin rasiomu tidak menipu engkau untuk punya komitmen agama yang menyingkirkan engkau dari Allah yang sejati? Kalau saudara bilang Kristen kan sama aja, bisa juga dikatakan sebagai penyelewengan dari Allah yang sejati. Saya mau tanya, agama mana lagi yang pernah pikirkan kerangka seperti ini? Saudara pernah lihat agama lain melakukan hal yang ini? Adakah agama lain yang mengatakan sebenarnya rasiomu sedang dikuasai oleh sifat primordial, sifat prareflektif, sifat prasangka yang membuat engkau menyembah berhala, melarikan engkau dari Allah yang sejati? Di mana ada tema seperti itu? Kalau ada, tema itu dibangun setelah membaca kitab suci. Saudara, ada banyak apologet Islam yang sangat baik membela tentang Tuhan. Banyak orang Kristen gak ngerti, tapi mereka ngerti. Mereka ambil dari Thomas Aquinas. Banyak orang mengerti bagaimana membela Tuhan setelah belajar dari Anselm, belajar dari Thomas Aquinas. Kenapa Thomas Aquinas dan Anselm begitu berpengaruh? Karena mereka murid Alkitab. Jadi saudara, tidak ada agama lain yang mengatakan hal ini. Tuhan marah sama kamu. Kenapa Tuhan marah? Karena engkau menyembah yang lain. Rasiomu diarahkan untuk apa yang engkau sembah. Apapun itu. Apapun itu yang mengganti Allah, itulah berhalamu. Maka saudara, siapa yang engkau paling cintai, apa yang engkau paling inginkan, itu berhalamu. Dan ini tema Kristen. Kristen lebih dulu mengekspresikan ini di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka saudara, Alkitab mengatakan kalau rasiomu tidak kembali kepada iman sejati, rasiomu akan menyingkirkan engkau dari Tuhan sejati. Dan karena itu seluruh dirimu menjadi korban rasiomu, tidak bisa menerima kenikmatan menyembah Tuhan. Mari pikirkan hal ini. Saya tidak akan memberikan penjelasan tentang apa itu keindahan menyembah Tuhan. Nanti ada sesinya di dalam pertemuan yang berikut-berikut. Tetapi hari ini saya cuma ingin mengingatkan, jika saudara tidak pernah menundukkan rasiomu kepada iman yang sejati kepada Kristus, maka rasiomu akan singkirkan segala kenikmatan menyembah dan membuat engkau menjadi budak dari penyembahan berhala. Ini hal pertama di dalam efek yang surat Roma mau katakan. Hal kedua, karena rasio saudara dikuasai oleh dosa, rasio saudara dikuasai oleh ingin membenarkan diri, maka saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam moral sejati dan keadilan sejati. Dirimu akan terus-menerus menjadi pembela kebejatanmu. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa bertumbuh. Sekali orang berzina, membenarkan diri, dia akan terus jatuh dalam kehancuran karena perzinahan. Sekali orang membenarkan tindakannya yang serakah, seumur hidup dia dikuasai oleh serakahnya. Sekali orang membenarkan tindakannya berjudi, seumur hidup dia dikuasai oleh judinya. Sekali orang membenarkan tindakannya cari pelacur, seumur hidup dia dikuasai hawa nafsu, cari pelacur. Sekali orang dikuasai mencuri, seumur hidup dia akan dikuasai itu. Maka saudara, karena pikiran kita dibelenggu oleh keinginan membela kebejatan kita, kita tidak akan pernah mengerti apa itu kesucian. Rasio, satu bagian kecil dari seluruh kemanusiaanmu, menyingkirkan seluruh dirimu dari menikmati, mempunyai moral yang anggun, mempunyai kesucian sejati, mempunyai keadilan yang patut dipuji. Itu semua tidak ada karena rasiomu
membuat engkau membela kejahatanmu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tadi sudah dikatakan rasio adalah pembela identitas komunal. Karena saudara terus membela identitas saudara, saudara tidak akan pernah pindah dari kelompok itu kepada umat sejati. Ini yang kita bahas dalam 2 pertemuan kemarin. Saudara tidak akan pernah pindah dari komunitas yang punya begitu banyak kecemaran, lalu pindah ke dalam komunitas yang menyembah Tuhan dengan sejati. Komunitas gereja. Kenapa orang sulit datang ke gereja? Karena mereka akan bandingkan komunitasku dan gereja. Dan mereka membela komunitas mereka. Rasio kita akan membela komunitas cemar kita. Sehingga kita tidak mau pindah. Kenapa tidak mau pindah? Karena kelompokku sudah baik. Banyak orang meskipun Kristen tidak ngerti kalau gerejanya rusak. Dan terus merasionalisasi. Membuat ada rasio yang menafsirkan realita berdasarkan tafsiran dan ciptaan rasionya sendiri. Untuk mengatakan tradisiku baik, ajaranku oke kok. Segala bukti yang kita pamerkan, yang kita buktikan, yang kita nyatakan dari kitab suci dibuang. Dan segala sesuatu yang rusak itu yang dipegang. Rasio adalah pembela komunitas. Maka saudara, sebelum kita menundukkan rasio kita kepada iman sejati kepada Kristus, kita akan terus menerus dibelenggu oleh kecemaran pikiran kita untuk membela komunitas kita dan tidak kembali kepada komunitas sejati. Mengapa banyak orang susah ke gereja? Bukan melulu karena salah gereja loh. Ya benar, gereja diisi oleh banyak orang yang lemah. Tapi saudara, banyak orang tidak mau ke gereja karena komunitasnya yang rusak selalu dibela oleh rasionya. Pikiran yang cemar selalu menentukan apa-apa yang baik yang dia tafsirkan melalui rasionya yang rusak untuk membela kelompoknya, membela komunitasnya. Saudara mengatakan, kenapa susah ya pindahkan komunitas anak muda dari komunitasnya ke gereja? Karena pikiran yang cemar membela komunitasnya. Bukan saja mereka melakukan, mereka setuju dengan yang lain yang melakukannya. Ini hal yang ketiga. Maka saudara, Injil Tuhan adalah pemurnian di dalam tahap prarasio. Injil adalah pemurnian kekuatan primordial. Injil adalah pemurnian tahap prareflektif. Injil adalah pemurnian prasangka. Setelah hal-hal itu dibersihkan, baru rasio kita melayani diri yang beriman sejati. Maka Injil akan menggantikan pseudo worship kita, penyembahan palsu kita, untuk mengembalikan kita menyembah Allah yang sejati. Injil akan mengarahkan kita dari membenarkan diri yang cemar menjadi menyukai kebenaran Tuhan. Injil akan mengarahkan dari membela komunitas yang sesat, yang cemar, yang kita sangat senang berada di dalamnya, menjadi yang memuja dan menikmati Tuhan di dalam komunitas orang-orang yang berdosa, yang ditebus Tuhan, yang mau menyembah Tuhan. Nah saudara, inilah yang ditawarkan oleh Injil. Mari pindah prasangka, pindah prarefleksi, pindah kekuatan primordial itu. Bagaimana pindah? Di dalam surat Roma pasal yang kelima dikatakan bahwa pindah ini adalah pindah dari pengaruh hidup. Manusia bukan cuma perlu rasio, manusia perlu seluruh manusia untuk menjadi teladan dan panutan. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-12 sampai 21 dikatakan bahwa tadinya kamu adalah gambaran cerminannya Adam. Bukan cuma cerminan rasio Adam. Kamu adalah cerminan prarefleksinya Adam. Kamu adalah cerminan sifat primordialnya Adam setelah jatuh dalam dosa. Kamu adalah cerminan prasangka Adam setelah dia jatuh dalam dosa. Kejatuhan Adam di dalam dosa menjadikan dia hidup dan berpikir dengan dikuasai oleh dosanya. Dan saudara mengikuti itu. Saudara mengikuti Adam. Meskipun saudara tidak kenal dia kalau saudara bukan Kristen. Saudara mengikuti kecemaran yang dia lakukan. Mengikuti pemberontakan yang sama dengan dia. Bahkan dengan kreatif memunculkan begitu banyak cara melawan Tuhan yang dulu belum dilakukan oleh Adam. Maka saudara sekalian, di dalam keadaan yang lama kita adalah cerminannya Adam. Maka surat Roma mengatakan kalau kamu tadinya cerminannya Adam, mengganti itu harus dengan manusia lain. Ini yang tidak dipahami di dalam kerangka pikir agama lain. Karena ketika saudara menawarkan kerangka berpikir ini, tidak ada pengertian yang sama di dalam tradisi agama yang lain. Kekristenan tidak mengajarkan, ayo kamu sudah ikut ajaran Adam, sekarang ikut ajaran Kristus. Ajaran cuma aspek kecil dari kemanusiaan. Alkitab mengatakan kamu tadinya mencerminkan Adam. Sekarang kamu harus mencerminkan Kristus. Kamu harus ada di dalam dia. Kamu bukan dalam Adam, kamu dalam Kristus. Maka saudara, Injil mengajarkan kita bahwa di dalam pemurnian, karena sekarang kita milik Kristus, rasio akan dapat tempatnya yang sejati. Ini yang dikatakan di dalam Roma 12. Roma 12
di dalam ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Budi maksudnya di sini pikiran ya, bukan budi yang dikenal di pelajaran anak SD itu loh. Berubahlah oleh pembaruan budimu atau pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah tujuan pertama kenapa rasio diciptakan. Kenapa Tuhan ciptakan saudara dengan pikiran? Supaya pikiran melayani prakondisimu. Supaya melayani kondisi sebelum berpikir itu ya. Supaya dia melayani sifat primordialmu. Supaya dia melayani sifat prareflektifmu. Supaya dia melayani prasangkamu yang harus dikembalikan kepada Kristus. Maka ketika saudara mempunyai prasangka, sifat primordial dan juga sifat prareflektif yang mau menyembah Tuhan, rasio saudara akan dengan jernih melihat betapa segala sesuatu klop dengan penyembahan akan Allah. Kenapa kita bisa mengagumi alam? Karena alam ciptaan Allah yang ditopang oleh Allah. Kenapa manusia itu penting? Karena Tuhan menciptakan. Apa buktinya manusia itu penting? Karena Tuhan menebus. Tuhan mengirim anaknya yang tunggal jadi manusia. Siapa bilang doktrin Tritunggal itu relevan untuk kehidupan manusia? Doktrin Tritunggal mencerminkan tentang Allah yang Esa, yang mempunyai komunitas interpersonal. Saudara adalah manusia yang diciptakan dengan memiliki komunitas interpersonal. Bukankah ini klop? Rasio mulai bekerja sebagaimana seharusnya dia berfungsi. Inilah tempat seharusnya dia berada. Inilah air di mana dia seharusnya berenang. Inilah kondisi, inilah tempat di mana dia harusnya hidup. Pikiran saudara harus hidup di dalam diri yang menyembah Tuhan. Pikiran saudara harus berada di dalam diri yang mau kebenaran Tuhan. Pikiran saudara harus berada di dalam komunitas yang menyembah Tuhan. Inilah tujuan rasio saudara diciptakan. Maukah saudara mengikuti apa yang Injil tawarkan? Maukah kita menjadi cerminan dari kehidupan Kristus? Maukah kita mengatakan, Tuhan, aku mau ditebus oleh Engkau, supaya aku dapat mengikuti hidupnya Yesus, sehingga pikiranku menjadi pelayan bagi komitmen hidup yang aku jalani di dalam Kristus. Maukah saudara? Jangan tunda jawab. Kalau tidak saudara akan terus sengsara dengan pikiranmu yang merajalela kemana-mana. Banyak orang muda dengan pikiran sangat baik, begitu jenius, menjadi kacau hidupnya. Karena pikirannya tidak pernah bikin dia tenang. Pikirannya menjadi yang utama dan mengarahkan dia untuk menyembah hal-hal yang lain. Memikirkan tema-tema yang berontak lawan Tuhan. Saudara, banyak orang berdosa bukan dengan kehidupan yang moralnya rusak, tapi dengan pikiran yang memberontak. Kalau saudara tanya Pak Stephen Tong sebelum benar-benar lahir baru, benar-benar percaya Kristus, dia punya dosa apa? Dia punya dosa pikiran memberontak lawan Tuhan, dan itu menyengsarakan sekali. Saudara, ada seorang mengatakan bahwa penganiayaan yang besar yang tidak banyak disadari adalah penganiayaan dari pikiran kita. Pikiran yang memberontak terhadap kebenaran. Lalu terus membuat kita galau. Yang mana yang benar kalau begitu? Ini pikiran yang harus dimasukkan ke dalam konteks hidup sejati di dalam Kristus. Maukah saudara percaya Injil? Injil akan memberikan pikiranmu tempat yang seharusnya. Injil akan membuat hidupmu menjadi konteks yang indah untuk pikiranmu. Saya harap banyak orang dengan pikiran yang jernih, pikiran yang brilian, pikiran yang begitu pintar, sekarang sadar pikiranmu pintar, tetapi sedang sengsara karena berada di dalam konteks hidup yang salah. Rubah konteks hidupmu. Mari datang kepada Kristus. Mari cerminkan hidupnya Kristus. Dan saudara akan sadar, inilah tempat di mana pikiran saudara berasal. Harusnya dia ada di sini. Kiranya Tuhan menyertai dan menggugah setiap saudara yang mendengarkan pesan ini. Mari sebelum kita doa sama-sama, mari kita memujikan lagu yang berjudul Alam Semesta Memuliakan Allah. Lagu ini akan ditayangkan di layar saudara supaya saudara bisa menyanyi bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini ketiga baitnya. Alam Semesta Memuliakan Allah. Alam semesta yang luas, cakrawala yang membentang, bintang di langit bersinar, surya terang, musim berganti, memasyurkan ciptaannya yang menyatakan kuasanya dan hikmatnya maha besar, nyatalah pada umatnya sejak
memuji Sang Pencipta, bersaksi pada umatnya. Malam suci tetap hening, bintang-bintang lintas laut tetap terang dan bersinar sejak dulu, tak berubah. Terpancar mulia karyanya, terdengar kidung puji Dia. Maha ajaib dan heranlah karya Allah Sang Pencipta. Mari kita berdoa. Saudara, saya akan berdoa dan saya harap ada banyak di antara saudara yang doanya diwakili oleh doa saya ini. Mari semua kita sama-sama berdoa dan siapkan hati kita untuk mengikuti doa yang saya panjatkan mewakili saudara sekalian kepada Tuhan. Bapa di surga, kami tidak ingin lagi membiarkan pikiran kami berada di dalam kondisi hidup yang kacau, sehingga pikiran kami menjadi budak dari pilihan kami untuk menyembah berhala, dari pilihan kami untuk meninggalkan Tuhan. Pikiran kami menjadi budak dari pilihan kami untuk membenarkan dosa kami dan kecemaran kami. Pikiran kami menjadi budak untuk membenarkan komunitas kami yang rusak. Tuhan, kami tidak ingin terus-menerus ada dalam pikiran yang mengacaukan hidup kami sendiri. Hidup kami kacau dan pikiran kami menjadi pelayannya. Dan pikiran kami mempunyai kekuatan begitu besar untuk mempertahankan kekacauan itu. Sehingga kami sangat sengsara. Ini adalah perasaan yang tidak dilihat dari luar. Karena tubuh kami tidak menunjukkan penderitaan dan sengsara, kesehatan kami juga tidak terganggu, tapi pikiran kami benar-benar berada dalam pergumulan yang berat. Tuhan, tolong supaya jika kami dapat pergumulan yang mengganggu kami, biarlah kami memutuskan untuk beriman kepada Kristus, sehingga pikiran kami boleh melayani kehidupan yang semestinya dilayani. Kami rindu kami mencerminkan kehidupan Kristus, dan setelah itu kami boleh mempunyai pikiran yang menikmati Tuhan di dalam keindahan alam semesta yang teratur ini, di dalam keindahan kesucian, di dalam keindahan menyembah Tuhan, di dalam keindahan komunitas yang memuji Tuhan di dalam ibadah. Kami mohon supaya Tuhan menangkan hati kami. Tuhan, berilah iman kepada kami, sehingga semua konteks hidup kami memberikan prakondisi bagi rasio untuk Dia berfungsi dengan tepat. Kasihani kami ya Tuhan, sehingga pikiran kami yang pergi kemana-mana, yang menghancurkan hidup kami karena dia tidak melayani kebenaran. Biarlah Tuhan yang menangkan hidup kami supaya kami boleh menenangkan pikiran kami di dalam iman kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, biarlah segala kesulitan, pergumulan karena komunitas, karena pengaruh-pengaruh yang menjauhkan kami dari Tuhan, boleh kami atasi dengan iman kepada Kristus. Tolong kami ya Tuhan, bimbing kami di dalam kehidupan yang baru yang Tuhan mau ajak untuk kami berbagian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, besok kita lanjutkan kembali pembahasan selanjutnya. Kita akan melanjutkan di saat yang sama, yaitu sore jam 5, dan kita akan membahas mengenai Injil dan keraguan iman. Bagaimana setelah kita menyerahkan diri kepada Tuhan, akankah ada keraguan? Kalau iya, bagaimana itu diatasi? Besok kebaktian sore akan mengambil tema ini. Jadi saudara, mulai dari berapa hari yang lalu sampai nanti di tanggal 9, kita akan terus setiap jam 5 sore menayangkan khotbah Injil ini. Kiranya banyak orang mendapat berkat. Dan saudara, kita semua diberi kesempatan bersama-sama memberikan persembahan melalui informasi yang saudara bisa lihat di layar saudara. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.